Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Insyaallah kita akan bahas pasal baru, yaitu menjelaskan tentang mengurus mayit dan sholat jenazah. Faslun fi bayani kaifiyati tajhizil mayyiti wa sholatil jenazati. Pasal menjelaskan tentang cara mengurus mayit dan sholat jenazah. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Ghuslul mayyiti, memandikan mayit atau memandikan jenazah. Wa takfinuhu ba'dal ghusli, dan mengafaninya setelah dimandikan. Wassalatu alaihi, menyolati jenazah. Wa dafnuhu, dan menguburkan jenazah. Fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Ala kulli man alima bihalihi, bagi semua orang yang mengetahui tentang kematiannya. Jadi 4 hal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan adalah hukumnya fardu kifayah. Dilakukan untuk siapa? Idza kanal mayyitu musliman, jika jenazah tersebut, mayit tersebut adalah seorang muslim. Walau tiflan, meskipun anak kecil. Idza wulida hayyan, jika dilahirkan dalam keadaan hidup. Bi an ulimat hayatuhu binahwi siyahin au taharrukin ikhtiyariyin, diketahui hidupnya dengan semacam jeritan atau gerakan yang normal. Jadi ketika anak lahir baru pertama kali keluar itu kan menjerit, menangis, maka itu berarti anak itu lahir dalam keadaan hidup. Atau bergerak dengan gerakan yang normal. Gerakan yang normal biasanya anak ketika baru keluar maka dia akan bergerak, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, misalnya gitu. Wa ammal kafirul harbi wal murtad, adapun orang kafir harbi dan murtad, fala yajibu lahuma syai'un min dzalik, maka tidak wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan salah satu di antara 4 hal tersebut. Tidak satu pun dari 4 hal tersebut. Kalau seandainya dibuang begitu saja di tengah hutan, tidak berdosa kita bagi orang yang murtad dan bagi orang yang kafir harbi. Jadi kewajiban memandikan, mengkafani, mensolati dan menyolati dan menguburkan jenazah itu bagi mayit yang muslim atau yang dihukumi muslim. Karena anaknya orang yang muslim ketika terlahir, meskipun baru lahir 1 jam yang lalu, terlahir hidup. Dengan syarat apa? Terlahir dalam keadaan hidup. Menangis, menjerit, itu tanda-tandanya dia lahirnya dalam keadaan hidup. Atau bergerak, gerakan-gerakan yang dia sengaja, anak itu menggerakkan gerakan, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, bergerak. Kadang diam, kadang bergerak. Itu di antara tabiat makhluk termasuk manusia.
ketika seorang bayi itu keluar dari rahim, ya, terlahir, kemudian dia bergerak, maka itu menunjukkan bayi itu adalah hidup, terlahir hidup. Berbeda dengan ya, bayi yang keluar dari perut ibunya sudah dalam keadaan mati, atau di dalam perut ibunya ya, diperiksa oleh dokter, katanya sudah mati janinnya, tapi sudah berbentuk ya, manusia, sudah ada kepalanya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya. Nanti akan disebutkan hukumnya bagaimana. Ya, yang dimaksudkan di sini anak kecil yang terlahir dari orang tua yang muslim, ibunya muslim, bapaknya muslim, lahir dalam keadaan hidup, maka dihukumi seperti ibu dan bapaknya, dihukumi sebagai muslim, maka diperlakukan ya seperti layaknya orang muslim, yaitu wajib bagi kita untuk ya, memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Wajibnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Wa wajaba lidhimmiyin ay kafirin yadfa'ul jizyata li khalifatil muslimin takfinun wa dafnun. Demikian pula fardu kifayah bagi orang-orang muslimin, bagi orang-orang Islam, mengkafani dan menguburkan jenazah kafir dhimmi. Tadi kalau kafir harbi kan nggak wajib apa-apa kita, tapi ini kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Yaitu adalah orang kafir yang membayar jizyah kepada khalifah kaum muslimin. Dan kewajibannya ini, kewajiban kita ini orang-orang Islam ini kan ya cuma dua tadi, apa? Mengkafani atau mengafani dan menguburkan saja, tanpa memandikan dan tanpa menyolati. Jika orang-orang seagamanya tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan dua hal ini, akan tetapi pemakamannya bukan di kuburan kaum muslimin, ya, kuburannya beda. Yajibu wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun in lam yakum bidzalika ahlu millatihi lakin la yakunu dafnuhu fi maqabiril muslimin. Ya, jika orang-orang seagamanya udah nggak mau ngurusin dia, tapi kita tahu dia itu orangnya mati, orang kafir dhimmi, yaitu orang yang membayar jizyah kepada khalifah kaum muslimin, kepada pemerintah ya, Islam, membayar jizyah, membayar upeti, maka mendapatkan jaminan keamanan bisa hidup di negara Islam. Ini kafir disebut kafir dhimmi. Maka bagi kita wajib, kalau yang hukumnya fardu kifayah bagi kita semuanya, kalau orang tersebut mati kemudian nggak ada yang ngurusnya dari keluarganya atau dari orang-orang seagama dengannya, keluarganya yang seagama dengannya tidak ada yang mengurusi, maka kita kaum muslimin ya, wajib dua hal saja, apa? Mengkafani dan menguburkan saja. Wa wajaba li siqtin mayyitin, dan wajib bagi ya, atas kita fardu kifayah tadi, li siqtin mayyitin, bagi bayi yang gugur ya, artinya mati dalam keadaan sudah lahir dalam keadaan sudah mati. Wa huwa alladzi lam tadhhar fihi amaratul hayat, yaitu bayi yang tidak nampak padanya tanda kehidupan. Ketika keluar dari rahim ibunya, ketika keluar dari perut ibunya sudah tidak bergerak, sudah tidak bersuara sama sekali, tidak menjerit, tidak menangis, maka berarti ini sudah mati saat di dalam kandungan. Keluarnya dalam keadaan sudah mati, maka ini disebut siqt. Ya, siqtul mayyit ya. Itu hukumnya apa yang wajib bagi kita? Ghuslun wa kafanun wa dafnun. Hanya tiga saja. Apa? Memandikan, mengafani, dan menguburkan saja. Ya. Dan perlu dicatat, ini bagi bayi yang terlahir mati, dalam keadaan sudah mati. Dan disebut bayi kenapa? Karena ini
membedakan nanti yang belum berbentuk manusia. Ya, siqat ini yang keluar dari perut ibunya sudah berbentuk manusia, ada kepalanya, ada kakinya, ada perutnya, ada tangannya, ada dadanya, itu sudah berbentuk manusia. Adapun yang tidak berbentuk manusia, yang masih berbentuk gumpalan daging, ya, belum ada kepalanya, atau mungkin hanya ya baru sedikit, kemudian terjadi keguguran, keluar, ya kan sering terjadi begitu, keluar dari perut ibunya, ya, melalui jalan yang biasanya, yang kemudian keluar, tapi saat dikeluarkan itu masih dalam bentuk segumpal daging gitu, tidak, atau ya segumpal darah, atau mungkin ya berbentuk daging yang ya, sepotong daging yang tidak ada bentuk manusianya, belum berbentuk manusia, maka itu cuma dibungkus atau dibalut dengan kain, kemudian baru dikubur, udah gitu saja. Tapi kalau ini kalau sudah berbentuk manusia tapi terlahir sudah mati, artinya dari dalam perutnya sudah mati, maka dimandikan, dikafani dan dikuburkan. In zaharat fihi khilqatu adamiyyin, itu jika tampak padanya bentuk manusia. Wa illa nudiba lafuhu bi khirqatin wa dafnuhu, jika tidak maka disunnahkan membungkusnya dengan kain dan dikuburkan. Ini seperti tadi yang sudah dijelaskan. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan alaihima ya bagi orang yang kafir zimmi, wasiqti, dan bayi yang terlahir dalam keadaan sudah mati. Siqat itu tidak disolatkan, hanya dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Adapun kafir zimmi hanya dikafani dan dikuburkan saja, tidak disolatkan. Waman mata musliman, barang siapa yang mati ya, dalam keadaan muslim, fi qitalil kuffar, dalam peperangan melawan orang-orang kafir, ya, walau kafiran wahidan, meskipun hanya satu orang kafir saja yang diperangi, satu orang kafir lantang kemudian diperangi tapi ternyata dia mati di situ, bisa babihi, dengan sebab ail qital, dengan sebab peperangan itu, karena peperangan, kuffina fi thiyabihil mulatfakhati biddami nadban, maka ia dikafani dengan pakaian yang ia kenakan itu, disunahkan mengafaninya dengan pakaian yang bersimbah darah itu. Jadi tidak perlu ditambah kain kafan lagi, cukup pakaian yang berlumuran bersimbah darah itu dikuburkan ya dalam pakaiannya itu, tanpa ditambah dengan kain kafan, kecuali jika tidak mencukupi. Fa illam takfihi, maka jika tidak mencukupi, thiyabuhu, pakaiannya itu, thiyabuhu hadhihi zida 'alaiha, maka ditambah ila thalathi lafaif. Ya, kalau ternyata bajunya sudah sobek ya, sehingga tidak tersisa, maka baru dikafani. Tapi kalau masih utuh bajunya ya, tapi orangnya sudah mati, meskipun itu bersimbah darah, cukup dengan bajunya itu saja. Kalau tidak ya, kalau tidak cukup, artinya bajunya sudah sobek-sobek semuanya dan tidak ya, hanya tersisa sedikit saja, maka baru dikafani sampai tiga lapis kain ya, seila salasi lafaif, hingga 3 lapis kain itu. Wadufina fi maqabiril muslimin, dan dikubur di tempat penguburan orang-orang Islam, di pemakaman orang-orang Islam. Wala yughassalu, dan orang yang mati syahid dalam peperangan ini tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan. Wa dzalika li'annahu syahidu ma'rakah, ini adalah karena orang tersebut adalah syahidu ma'rokan, orang yang mati syahid dalam peperangan, dalam jihad yang melawan orang-orang yang kafir.
Ini adalah hukum yang berkenaan dengan kewajiban fardu kifayah bagi kita untuk mayit atau jenazah. Tadi disebutkan apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Sekarang kita bahas satu persatu tentang rincian bagaimana memandikan, hal-hal yang berkaitan dengan mengkafani, memandikan dan menyolatkan seperti apa. Insya Allah kita baca tentang ini. Wa aqallul ghusli lil mayyiti, atau wa aqallul ghusli lil mayyiti, dan paling sedikitnya memandikan mayit. Wa aqallul ghusli lil mayyiti izalatun najasah, yaitu dengan menghilangkan najis. In kanat ala badanihi, jika di badannya itu terdapat najis. Jika ada di badannya najis, maka disucikan terlebih dahulu. Paling sedikitnya memandikan mayit itu adalah yang pertama harus diperhatikan, mensucikan najis jika ada di badannya. Kemudian wa ta'mimu isti'abu jami'i jasadihi basyarihi wa sya'arihi wa in kathufa sya'ru marratan wahidatan bil ma'it tahiril mutahhiri wal afdalu at-taslis. Cara memandikan jenazah paling sedikitnya adalah menghilangkan najis jika ada di badannya, kemudian meratakan seluruh badan, baik seluruh kulit ataupun seluruh rambut, diratakan air semuanya, meskipun rambutnya itu lebat, cukup sekali saja, ini kewajibannya, dengan air yang suci dan mensucikan, diratakan ke seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya, baik depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau ada lekukan di badan seperti ketiak yang tidak bisa mengalir air sendiri, maka dibantu dengan menggosok-gosokkan air supaya sampai air itu mengalir ke bagian tersebut. Begitu cara memandikan jenazah untuk ukuran yang wajibnya. Adapun sunnahnya adalah taslis tadi. Dalam taslis ini para ulama menjelaskan yaitu dengan mencampur air pertama, basuhan pertama dengan daun bidara atau suatu yang baunya wangi. Air basuhan pertama dicampur dengan apa tadi? Daun bidara. Kemudian basuhan kedua adalah air yang bersih, air yang murni, tidak dicampur dengan daun bidara ataupun dicampur dengan sabun dan yang lain-lain, airnya yang bersih. Kemudian basuhan yang ketiga itu dicampur dengan kafur. Kalau kita di sini pakai kafur barus, dilembutkan kemudian dicampur ke air supaya wangi. Begitu dilakukan 3 basuhan itu sampai 3 kali. Diulang pertama 3, kemudian kedua 3, keempat 3 kali, seperti itu, dicampur dengan sesuai dengan tadi yang dijelaskan. Basuhan pertama dengan daun bidara atau suatu yang wangi. Kalau tidak ada daun bidara, maka pakai yang lain yang baunya wangi. Kemudian basuhan kedua dengan air bersih supaya membersihkan, dan yang ketiga dengan air yang dicampur dengan kafur. Itu sunnahnya, yaitu taslis, afdolnya seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang cara mengurus jenazah atau mayit ini pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.